Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan membahas sebuah alur film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menggambarkan tentang seseorang yang berniat untuk membalaskan dendam atas keluarganya yang telah tiada. Pagi itu, ada seorang pria yang bernama Thomas berdoa untuk ibunya yang telah tiada dan memohon keselamatan untuk kedua kakaknya yang kini merantau ke kota. Di meja makan, ayahnya yang bernama Josiah yang kini sudah tua berusaha menghibur Thomas dengan cerita-cerita masa lalu. Ia mengenang masa ketika keluarga mereka masih lengkap dan Thomas serta kakaknya yang sering melakukan hal-hal yang konyol. Waktu pun berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Saat malam semakin gelap, Thomas tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara aneh dari luar rumah. Ia berusaha mendengarkan lebih jelas, namun suara itu segera menghilang. Sementara itu di kota, seorang wali kota yang sedang menerima tamu dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu ingin membeli tanah milik keluarga Josiah untuk dijadikan area pertambangan minyak. Mereka meminta wali kota membujuk keluarga tersebut, dan sebagai imbalan, perusahaan itu dijanjikan komisi besar yang akan membuatnya hidup nyaman tanpa harus bekerja lagi. Meskipun tawaran itu menggiurkan, wali kota tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah, terutama karena Thomas, anak bungsu keluarga Josiah, pasti akan menolak. Thomas telah mengabdikan hidupnya untuk tanah itu sebagai bentuk penghormatan terhadap ibunya yang sudah tiada, yang belasan tahun lalu ditemukan tergantung di pohon di halaman rumah mereka. Kini, tempat itu sudah dianggap angker oleh warga kota dengan kabar yang beredar bahwa arwah ibu Thomas sering bergentayangan di sana. Namun, wali kota yang sangat membutuhkan uang memutuskan untuk mencoba membujuk keluarga Josiah. Lalu kembali lagi ke rumah Josiah, Thomas mulai merasakan ada yang tidak beres di sana. Ia bertanya kepada ayahnya tentang rumor arwah ibunya yang sering bergentayangan di halaman rumah. Mendengar hal itu, ayahnya menjadi marah dan membantah semua cerita tersebut sebagai omong kosong dan gosip tak berdasar. Namun, malam berikutnya, Thomas kembali terbangun oleh suara aneh. Kali ini, suara itu datang dari dalam rumah. Dan setelah kejadian itu, keesokan paginya, saat Thomas terbangun, ia melihat ayahnya berdiri di bawah pohon, tanpa kebingungan dan syok. Ayahnya dengan gemetar mengatakan bahwa ia telah didatangi arwah istrinya semalam, dan arwah itu dalam keadaan yang mengenaskan. Juga mengabarkan bahwa ia kini menjadi arwah penasaran yang dijanjikan masuk ke neraka di hari nanti. Semua ini adalah akibat dari tindakannya di masa lalu, yang entah bagaimana terhubung dengan pohon itu. Ayahnya berkata bahwa arwah istrinya saat ini sedang mengawasi mereka dari jendela. Thomas mendengar itu ketakutan, dan ayahnya segera mengajak anaknya untuk bertobat, berharap agar mereka tidak berakhir seperti ibunya. Malam berikutnya, Josiah kembali terbangun setelah mendengar suara berderit di atas plafon rumah. Ketakutan menyelimuti dirinya lagi, dan ia segera menghampiri Thomas, lalu berkata bahwa esok hari mereka harus mulai membenahi rumah ini sebelum terlambat. Cerita kemudian beralih kepada Ellie, anak sulung keluarga Josiah yang hidup sebagai seorang nomaden. Pagi itu, setelah menghabiskan waktu bersama seorang wanita, Ellie keluar untuk menikmati suasana alam. Namun, belum lama bersantai, ia kedatangan seorang detektif, dan sebelum memulai interogasi, detektif dengan hati-hati memborgol Ellie karena reputasinya yang dikenal kasar. Detektif itu ingin menanyakan soal hilangnya seorang anak kecil yang berumur 9 tahun sekitar seminggu lalu. Dan ternyata Ellie memiliki masa lalu kelam sebagai seorang mantan residivis yang pernah terlibat dalam kasus penculikan anak. Namun, Ellie bersikeras bahwa ia telah bertobat dan tak pernah melakukan tindakan hina itu lagi. Namun, karena tidak ada bukti, detektif pun akhirnya pergi.
meninggalkan Ellie untuk melanjutkan hidupnya yang tak tentu arahnya. Beberapa waktu kemudian, Ellie bertemu dengan seorang pria yang meminta Ellie karena dipanggil oleh bosnya. Ellie saat ini ditugaskan oleh bosnya untuk mencuri sekotak emas batangan dari sebuah klan Gypsy. Menurut rumor, emas itu adalah hasil rampasan tentara di masa lalu. Dan meskipun emas itu dianggap terkutuk, Ellie tak percaya pada tahayul tersebut dan menerima tawaran itu karena tergiur dengan bayaran besar yang dijanjikan untuk memperbaiki hidupnya. Lalu setibanya di lokasi, Ellie dan dua anak buah dari bosnya mulai melancarkan aksi pencurian di tengah pesta meriah para klan Gypsy. Namun, situasi menjadi tegang ketika seorang pria mulai merasa curiga karena Ellie bukanlah penduduk dari situ. Di tengah ketegangan itu, ada seorang wanita datang yang bernama Gina memanggil pria yang curiga tadi, sehingga kecurigaan pun mereda. Wanita itu terpikat oleh Ellie dan mengajaknya berbincang. Setelah beberapa lama, Gina yang tampak tertarik mengajak Ellie untuk menemui seorang peramal untuk melihat apakah ada kecocokan antara mereka. Namun meskipun enggan, Ellie setuju demi menjaga penyamarannya. Dan ketika peramal itu mulai menerawang Ellie dengan meraba tangannya, ia terkejut besar. Peramal itu mengatakan bahwa Ellie memiliki dosa besar yang belum terselesaikan dari masa lalunya. Sebuah dosa yang berhubungan dengan ibunya yang kini disiksa di neraka. Tak hanya itu, peramal juga mengungkapkan bahwa Ellie tengah merencanakan pencurian emas terkutuk. Selang waktu, setelah menghiraukan apa yang dikatakan oleh peramal, Ellie kembali menjalankan aksinya. Dan saat Ellie tersadar dan mendapati bahwa semua orang di pesta Gypsy telah tewas, dua rekannya berhasil melawan, tetapi mereka juga menjadi korban. Dan saat Ellie hendak membawa kabur kotak emas yang mereka incar, ia melihat seorang anak kecil. Dan ternyata, anak yang hilang selama ini sebenarnya diculik oleh klan Gypsy tersebut. Ellie dengan cepat membawa anak itu bersamanya. Tak hanya berhasil mencuri emas, tetapi juga menyelamatkan anak itu dari penculikan. Setibanya di tempat bosnya, Ellie lalu menyerahkan kotak emas itu kepada bosnya. Bosnya sangat senang dengan keberhasilan Ellie, meskipun dua anak buahnya tewas dalam prosesnya. Sesuai janjinya, bosnya memberikan sebatang emas kepada Ellie sebagai bayaran. Namun, karena Ellie yang sebelumnya sempat melihat bayangan mengerikan saat diterawang oleh peramal, sekarang merasa yakin bahwa emas itu terkutuk, sehingga Ellie menolak mengambil emas tersebut. Dan benar saja, sesaat setelah bosnya menyentuh emas itu, ia tewas seketika. Setelah itu, Ellie pergi ke kantor polisi dan menyerahkan anak yang telah ia selamatkan. Di hadapan sheriff, ia menjelaskan semua yang terjadi dan memohon agar tidak lagi dicurigai. Ellie menegaskan bahwa ia ingin menjalani hidup baru. Sheriff yang terkesan dengan tindakannya meminta Ellie untuk meninggalkan wilayah ini sejauh mungkin dan memulai lagi kehidupan baru di tempat lain. Waktu pun berlalu. Setibanya di karavannya, Ellie mendapati surat penawaran dari perusahaan minyak yang ingin membeli tanah peninggalan orang tuanya. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk keluar dari kehidupannya yang sulit. Ellie memutuskan untuk pergi dan berbicara dengan adiknya Thomas tentang penawaran ini. Cerita kemudian beralih ke seorang wanita bernama Mary, yang adalah salah satu dari 3 anak Josiah yang tengah berkonsultasi dengan dokter kandungan bersama suaminya. Suaminya sangat mendambakan anak, namun setelah bertahun-tahun menikah, Mary belum juga hamil. Dokter lalu memberitahukan bahwa Mary tidak lagi bisa memiliki anak karena pernah mengalami persalinan ekstrim ketika ia masih remaja. Mendengar itu, suaminya terkejut. Sementara Mary terlihat gugup, seolah mengalami trauma dari masa lalunya. Dan di malam harinya, sepulang dari rumah sakit, suaminya mulai menginterogasi Mary, mendesaknya untuk jujur tentang apa yang pernah ia lakukan di masa mudanya. Namun, Mary tidak ingin membahas hal tersebut dan meminta suaminya untuk menghiraukannya. Suaminya merasa frustasi dan tak mendapatkan jawaban, sehingga memutuskan untuk pergi dari rumah. Lalu keesokan harinya, Mary menemui seorang psikiater
Di sana ia mengakui bahwa dosa dari masa lalunya terus menghantui pikirannya. Meskipun kini ia telah menikah dan mencoba menjalani hidup baru, psikiater menyarankan Mary untuk menghadapi traumanya. Karena jika tidak, bayangan-bayangan masa lalu itu akan terus menghantuinya selamanya. Dan saat Mary pulang ke rumah, ia terkejut melihat mobil Ellie terparkir di depan rumahnya. Mary segera tahu apa artinya ini. Dalam suasana yang penuh kecanggungan, Mary menanyakan maksud kedatangan Ellie. Ellie menunjukkan surat penawaran dari perusahaan minyak yang menawarkan harga fantastis untuk membeli tanah keluarga mereka. Ellie pun membujuk Mary untuk menyetujuinya, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dengan menjual tanah itu, semua masa lalu mereka yang kelam bisa dilupakan, memungkinkan mereka untuk memulai hidup yang baru. Meskipun ragu, Mary akhirnya setuju dan mereka pun sepakat untuk mengunjungi adik bungsu mereka yaitu Thomas untuk mendiskusikan penawaran tersebut. Dan setelah mereka berdua datang, sekarang Thomas berada di kamar bersama ayahnya Josiah. Dan tiba-tiba Josiah menceritakan semua hal yang terjadi pada mereka terkait dengan ibunya. Setelah Josiah menceritakan semua itu, Thomas terdiam dengan wajah tegang, seakan mencoba menahan emosinya. Ia tahu bahwa kejadian yang terjadi di masa lalu memang menghantui mereka hingga kini. Josiah melanjutkan ceritanya, mengingatkan bahwa setelah Mary hamil saat lalu dari anak Ellie dan Mary, hubungan yang tidak diperbolehkan dan ibu yang tak sanggup menahan rasa malu dan beban mental memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah insiden tragis yang menimpa keluarga mereka, Ellie dan Mary memutuskan untuk pergi menjauh dari rumah untuk melupakan kenangan kelam itu. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka kembali dengan niat menjual rumah tersebut kepada perusahaan minyak. Ellie yang kini meminta Thomas untuk membantu merapikan rumah sebelum transaksi dilakukan, namun situasi berubah tegang saat Thomas mengungkapkan cerita itu kepada mereka berdua. Thomas mengungkapkan bahwa setelah kematian ibu mereka, Ellie dan Mary juga sepakat untuk menghabisi ayah mereka yaitu Josiah. Namun, menurut Ellie dan Mary lah, ayah mereka adalah akar dari semua kekejaman dan penderitaan yang mereka alami selama ini. Siksaan yang Josiah berikan selama bertahun-tahun membuat hidup mereka penuh luka. Dan setelah kejadian tragis itu, Ellie dan Mary memutuskan untuk meninggalkan rumah keluarga mereka dan mencoba melupakan segalanya. Namun meski sudah bertahun-tahun berlalu, dosa dan bayangan-bayangan masa lalu itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan ternyata dari awal, Josiah telah meninggal. Tetapi arwahnya gentayangan dan terus menghantui Thomas yang tanpa disadari telah tinggal bersama arwah ayahnya selama ini. Thomas yang selama ini tampak berbicara sendiri dan berperilaku aneh, sebenarnya telah dipengaruhi oleh kehadiran arwah Josiah. Ellie yang sadar akan keanehan itu mencoba menyadarkan Thomas bahwa yang ia ajak berbicara selama ini bukanlah manusia, melainkan bayangan dari masa lalu yang sudah seharusnya mereka tinggalkan. Namun, ketika Mary tiba-tiba mulai merasakan trauma masa lalunya kembali menghantui, ia teringat dengan segala hal buruk yang pernah terjadi, yaitu kehamilan yang tak diinginkan, dan kematian ibu mereka, dan dosa-dosa yang tak termaafkan. Malam itu, Mary mengalami serangan panik yang hebat. Thomas di sini dengan tenang berkata bahwa dia bukanlah orang bodoh. Ia mengaku telah menemukan tulang belulang ayah mereka yaitu Josiah, serta tengkorak bayi dari kandungan Mary yang terkubur di tempat pembuangan sampah belakang rumah. Mendengar hal itu, Ellie dan juga Mary terkejut luar biasa. Mereka langsung memeriksa tempat yang dimaksud dan benar saja. Mereka menemukan sisa-sisa tengkorak yang terbungkus dalam sebuah peti. Thomas yang sudah tak mampu lagi menahan beban masa lalu dan trauma yang menghantuinya, memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dengan amarah dan kesedihan yang bercampur, ia menghabisi kakaknya Ellie di tengah-tengah kengerian malam itu. Lalu kepanikan pun mulai melanda Mary, dan di saat itu pula musik misterius tiba-tiba menyala tanpa ada yang menghidupkannya. Mary yang sudah diambang ketakutan merasa trauma lamanya kambuh. Dengan suasana yang penuh ketegangan itu, Thomas yang telah mengetahui semua rahasia kelam keluarganya
memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Saat Mary mengalami serangan panik, Thomas dengan dingin menghabisi nyawanya. Thomas merasa kedua kakaknya ini tak lagi bisa diselamatkan setelah bertahun-tahun bergelut dalam kegelapan dan dosa masa lalu. Dan setelah semua selesai, terungkaplah bahwa apa yang dikatakan Josiah sebelumnya adalah benar. Ellie dan Mary telah melakukan perbuatan terlarang yang menyebabkan kehancuran keluarga mereka. Bahkan setelah bertahun-tahun, Ellie dan Mary tetap mengulangi dosa yang sama. Dan meskipun Mary sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri, bayi yang telah lahir pada masa lalu merupakan anak dari hubungan terlarang Ellie dan juga Mary. Dengan semua kenyataan yang terungkap, Thomas menyadari bahwa ibunya mengakhiri hidupnya karena tidak mampu menanggung beban akibat perbuatan mereka. Kini dengan kedua kakaknya telah tiada, kisah tragis keluarga mereka pun berakhir dan meninggalkan rumah itu dengan kegelapan yang tak terhapuskan. Setelah semua berakhir, hanya ada keheningan yang tersisa di rumah tua itu. Rumah yang menyimpan begitu banyak rahasia dan juga dosa kelam, kini menjadi saksi bisu dari kejatuhan seluruh keluarga Josiah. Masa lalu yang seharusnya ditinggalkan justru membawa kehancuran bagi mereka semua. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan juga sampai jumpa di video berikutnya.